Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Dela. Kelihatan kertasnya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman yang lagi nonton YouTube aku. Ketemu lagi sama aku, Dela. Nah, pada kali ini aku bakal sharing sama teman-teman tentang pengalaman aku masuk di psikologi UNS. Jadi intinya kayak kupas tuntas psikologi UNS kayak gitu, mulai dari cara masuknya, terus ya nanti biaya-biaya dan lainnya kayak gimana. So stay tune. Kalau UNS sendiri itu masuk dalam rumpun Saintek. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang SMA-nya masuk jurusan IPA, itu sejalur banget sama psikologi yang ada di UNS. Kalau yang Saintek lainnya itu seperti di Unpad, itu juga masuk Saintek. Tapi ada beberapa universitas yang dia fakultas sendiri kok. Dia bisa Saintek, bisa juga Sosum. Tapi kebanyakan di UNS walaupun masuknya Saintek, banyak teman-teman aku juga yang masuk dari SMA-nya IPS. Jadi walaupun IPA apa IPS sama aja sih, nggak ada halangan buat masuk psikologi UNS. Dua-duanya tetap bisa. Kalau ngomongin peluang masuk di psikologi UNS tuh agak susah ya, karena masuk UNS-nya sendiri itu udah ketat banget. Jadi kalau dihitung-hitung dari yang pendaftar yang terakhir, pendaftar mahasiswa baru terakhir, itu cuma 4,5% yang diterima dari 100% pendaftar calon mahasiswa baru UNS. Jadi itu aja udah ketat, apalagi masuk prodi psikologi. Jadi prodi psikologi itu termasuk salah satu jurusan yang paling favorit di Universitas 11 Maret. Yang pertama biasanya kedokteran, terus ada psikologi, ada farmasi, ada TI, itu semuanya bonafit. Nah, psikologi salah satu masuk yang prodi bonafit di UNS. Kalau yang terakhir itu 1:20 ya. Jadi yang diterima itu 75 orang tahun lalu. Padahal pendaftarnya 1.500 sekian, jadi 1:20. Jadi kalau kalian mau masuk UNS, kalian harus mengalahkan 20 orang lainnya nih, kayak gitu. Jadi semangat ya kalau mau masuk UNS, belajarnya, nilai rapornya jangan sampai salah. Kalau kalian mau lewat ujian tulis, jangan lupa belajar juga lewat ujian tulis, karena sama kayak aku juga bukan jalur undangan, jadi aku lewat SBMPTN atau ujian tulis bersama. Jalur masuknya gimana sih kalau mau masuk psikologi UNS? Jadi cara masuk psikologi UNS itu ada 3 jalur teman-teman. Ada SNMPTN atau seleksi nasional, ada SBMPTN seleksi bersama yang dia tuh ujian tulis. Terus ada yang ketiga, ada SMUNS atau seleksi mandiri UNS. Jadi kalau teman-teman mau masuk UNS, liatin 3 jalur itu ya, dan kalian bisa lihat di web ini. Nanti aku cantumin di sini, spmd.uns.ac.id. Jangan lupa mampir ke websitenya ya. Jadi kalau ada kabar-kabar terbaru, kalian tetap update. Nah, di UNS sendiri itu masih pakai cara UKT ya. Jadi nanti biaya kuliah teman-teman itu disesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua kayak gitu. Jadi ada yang UKT-nya itu ada UKT rendah, ada UKT tinggi. Jadi nanti subsidi silang. Kalau penghasilan orang tuanya tinggi, nanti dia UKT-nya juga tinggi. Subsidi silang buat teman-teman yang UKT-nya rendah kayak gitu. Kalau di psikologi kemarin, kalau nggak salah tuh paling rendah berapa ya? Ada yang 3 juta. 3 juta itu kayaknya paling rendah. Terus kalau paling tinggi ada yang 10 juta. 10 juta. Nah, ini yang menarik banget sih. Kalau teman-teman berasal dari luar Solo dan mau masuk ke Solo, apalagi yang luar pulau masuk ke Solo kayak aku dari Kalimantan, tapi SMA-nya udah di Jogja. Nah, masuk ke Solo itu biaya hidupnya sangat murah dan lebih murah daripada di Jogja. Kalau teman-teman pernah hidup di Jogja, Solo lebih murah daripada Jogja. Dari biaya kos, biaya makan, akomodasi, semuanya lebih murah. Dengan 5.000 aja, teman-teman tuh udah bisa makan nasi, sayur, gorengan, sama es teh, itu udah kenyang. Kalau kalian mau lebih enak lagi, teman-teman bisa 10.000 deh. 10.000 tuh udah dapat ayam goreng, es teh, nasi, mantap deh pokoknya. Terus kalau biaya kos ya, ini sih variatif sih. Ada yang murah banget, ada yang mahal ya kualitas mahal gitu. Kayak kos yang aku tempatin saat ini tuh per bulannya cuma 300.000.
Itu kalau menurut aku itu udah murah, pakai banget 300.000. Tapi kalau teman-teman aku ada yang kebanyakan itu mereka bayarnya per tahun, kayak 7 juta per tahun, 8 juta per tahun, atau 4 juta per tahun. Itu semuanya tergantung, tapi range-nya kalau dihitung per bulan itu paling kecil mungkin kalau teman-teman pinter nyarinya ada yang dari 200.000 sampai jutaan. Harga rata-ratanya ya kisaran 300 sampai 500.000 per bulan. Terus enak nggak sih Kak kuliah di UNS? Enak banget, karena di UNS itu kayak oksigennya penuh gitu, semuanya pohon, hijau banget. Bahkan kalau teman-teman ke UNS di akhir-akhir tahun kayak bulan November, Desember, itu teman-teman berasa ngalamin musim gugur di UNS karena saking banyaknya daun-daun berguguran kayak gitu. Dan daun-daunnya itu dari bunga angsana ya. Bunga angsana itu warnanya kan kuning, jadi pas mereka gugur itu kayak musim gugur yang kayak di Jepang-Jepangan gitu. Seru deh pokoknya, dan adem. Terus naik turun sih, jadi kalau teman-teman biasanya di universitas lain kan kayak lurus-lurus aja gitu ya, kalau di UNS tuh naik turun, karena dulu UNS itu bekas bukit gitu deh. Nanti kalau kalian searching bakal lebih seru lagi kalau sebenarnya UNS itu lahannya bekas apa. Coba cari tahu, terus nanti komen di bawah. Di psikologi UNS kita itu bilangnya itu ilmu jiwa, tapi sebenarnya kita nggak mempelajari jiwa secara langsung, kita mempelajari tingkah lakunya. Gimana seseorang itu, kenapa sih orang itu melakukan itu, karena apa? Karena kepribadiannya kah? Karena ada yang salah di tahap perkembangannya kah? Pokoknya tingkah laku manusia itu dipelajari. Jadi bukan seakan-akan kita baca pikiran orang terus kayak, wah kamu nih ternyata seperti ini, kamu seperti ini. Enggak, tapi semuanya itu ada ilmiahnya dan itu dipelajari. Makanya kalau di kuliah psikologi ada yang namanya belajar tentang psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi abnormal. Banyak sih yang seru, cuman aku tekanin di sini ya, kalau teman-teman masuk psikologi cuman karena menjauhi matematika, tolong dihilangkan mindset seperti itu, karena di psikologi tetap ada matematika, teman-teman tetap belajar statistika juga gitu. Jadi belajar psikologi itu banyak fun-nya, sekaligus rawat jalan sih kalau aku, karena ilmu yang kita dapetin tuh benar-benar ilmu kehidupan yang bisa langsung diaplikasiin di kehidupan kayak gitu loh, langsung bisa dipakai gitu, bisa diterapkan. Mantep banget deh pokoknya belajar di psikologi. Aku walaupun psikologi bukan pilihan pertama, tapi aku sama sekali nggak nyesel masuk psikologi. Bahkan aku bersyukur gitu kalau nggak diterima di pilihan pertama dan malah masuk psikologi. Aku ngerasa the best deh pokoknya psikologi. Di UNS sendiri banyak banget pilihan-pilihan beasiswa. Kayak aku sendiri, aku adalah penerima salah satu beasiswa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pilihan beasiswa banyak, ada beasiswa PPA, ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa dari bank, misalnya dari bank BRI atau BNI gitu ada. Terus ada XL Future Leader, ada banyak. Pokoknya pilihan beasiswa itu banyak, tinggal pinter-pinter teman-teman nyari ke kemahasiswaan atau akademik fakultasnya kayak. Setiap ada info beasiswa terbaru, jangan lupa diklik terus diikutin syarat-syaratnya. Nah, kalau misalnya beasiswa kayak gini, biasanya didapetin nggak langsung dari semester 1 sih. Kalau yang bidik misi, itu dari semester 1. Cuman kalau yang beasiswa lainnya, biasanya dari semester 2 atau semester 4. Atau semester 3, maaf. Karena harus ada nilai IPK-nya dulu, baru bisa ngajuin beasiswa. Nilai IPK-nya itu sesuai nggak sama syarat-syarat pengajuan beasiswa itu. Prospek kerja lulusan psikologi ya, sumpah, selama masih ada, kalau kata dosen aku ya, selama masih ada manusia di muka bumi ini, anak psikologi akan selalu dibutuhkan. Iya, karena lulusan psikologi itu nggak cuma jadi psikolog kok teman-teman, bisa juga jadi HRD di suatu perusahaan, bisa juga jadi asisten psikolog, bisa juga jadi psikolog pendidikan, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya gitu, karena memahami parenting dengan lebih baik gitu ya.
eh, banyak banget peluang kerja kalau masuk psikologi. Teman-teman nggak usah mikirin nanti gampang apa enggak ya dapat kerja kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman suka belajar psikologi, udah masuk aja, ikutin pembelajarannya maksimal di kuliah itu. Jangan cuman akademik aja, teman-teman juga harus mulai organisasi, mulai ningkatin soft skill biar bisa dapat banyak pengalaman buat dunia kerja.